Madilog, Tan Malaka, Bab 1. Logika mistik. Demikianlah firman-Nya Mahadewara. Bersabda, maka timbullah bumi dan langit. Bersabda, maka timbullah bintang dan udara. Bersabda, maka timbullah sungai Nil dan daratan. Bersabda, maka timbullah tanah subur dan gurun. Jika saya silap mencatat di luar kepala firman-Nya Mahadewara itu, maka silapnya itu tak akan berapa. Tetapi saya pikir maknanya sudah tersimpul pada catatan di atas. Firman Mahadewara sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Mahadewara sudah cukup memberi gambarannya logika mistik atau logika yang berdasarkan rohani. Negara kuno yang kita kenal paling tua dan paling unggul ialah negara Egypt, yang sekarang juga dinamai Mesir. 6.000 sampai 8.000 tahun dahulu penduduk Mesir sudah tersusun di bawah perintahnya Pharaoh yang menguasai hidup dan mati rakyatnya. Mahadewara yakni dewa matahari ialah dewa yang berkuasa di antara beberapa dewa. Para pemikir Egypt yang diantaranya banyak sekali menurunkan ilmu dalam hal obat-obatan, hitung-menghitung, dan lain-lain kepada beberapa negara lain di luar Egypt, seperti Ponisia, Yunani, dan lain-lain. Tentu juga memikirkan asalnya bumi dan bintang, memikirkan asalnya dunia yang terkembang. Ra ialah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, bintang, dan langit. Mahadewara tentulah sempurna, yakni maha kuasa, terkuasa, asal daripada semuanya benda yang ada di dunia ini. Dengan firman yang berbunyi sabda saja bumi, langit, bintang, beribu juta sungai Nil dan gurun pasir bisa timbul. Timbulnya itu adalah pada saat satu saja. Sesudah sabda tadi difirmankan, jadi rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani, bukan sebaliknya, yakni rohani yang berasal dari zat. Roh tak perlu menunggu-nunggu seperti Pak Tani menunggu-nunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Kalau dia mesti menunggu, maka ini berarti bahwa dia pasti takluk pada sang waktu, sang tempo. Jika begitu, maka Mahadewara bukanlah terkuasa. Ringkasnya, Mahadewara itu terkuasa, tidak takluk kepada zat dan tempo. Firman roh itulah yang menggambarkan jawab yang paling jitu dan konsekuen, jujur dasar atas pertanyaan yang maha penting dalam filsafat. Manakah yang pertama? Dan manakah yang kedua? Mana yang asal dan mana yang akibat di antara zat dan rohani? Tetapi ilmu alam seperti ilmu bintang, ilmu alam, ilmu urai atau kimia, ilmu matematika, dan lain-lain, yang semuanya sekarang diajarkan di sekolah di 5 benua yang kita kenal ini, ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini rohani yang berupa kodrat, krach, porch, tidaklah dianggap barang yang terpisah, barang yang berdiri sendirinya, barang yang bisa melahirkan zat dalam tempo yang lebih tepat dari sekejap mata. Di sini, porch, kodrat itu terkandung oleh mater, oleh benda. Di mana ada benda, di sana baru ada kodrat. Benda yang oleh bangsa Yunani dahulu kala dinamai elektron, mengandung kodrat yang dinamai listrik. Magnet yang semuanya kita kenal, menarik besi biasa dan sebagainya. Benda mesti dahulu kita saksikan, barulah di belakangnya kita bisa saksikan kodratnya. Kodrat listrik tidakkah bisa kita lihat rupanya, tetapi bisa saksikan kekuatannya. Kekuatannya ini bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan cahaya, tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru, seperti orang, hewan, malah sebutir berapapun listrik tak bisa dibikin. Jadi buat ilmu alam, kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Lagi pula mesti ada benda dahulu, baru di belakangnya timbullah kodrat. Elektron atau dinamo dahulu, baru di belakangnya ada kodrat listriknya. Tak ada bedanya, tak ada pula kodratnya. Energi, kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda.
Cepatnya Mahadewara menimbulkan bumi dan langit, betul cepat sekali menggambarkan maha kuasanya Dewara. Tetapi hal ini bertentangan benar dengan law of evolution, hukum pertumbuhan. Hukum evolusi inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentengkan timbul dan tumbuhnya hewan serta tumbuhan. Kalau law of evolution ini tumbang, maka tumbanglah pula ilmu biologi, ilmu hidup tentang hewan dan tumbuhan. Tumbanglah pula gedung ilmu yang sudah menimbulkan puluhan raksasa berdiri dari ilmu, yang sudah nyata sekali manfaatnya buat seluruhnya umat manusia. Gedung ilmu biologi adalah amat permai sekali dan senantiasa ditambah pemainnya oleh para ahli pertumbuhan di dunia ini. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman, yang kesohor itu memakai hukum evolusi buat membentengkan timbul, tumbuh dan tumbangnya bumi, matahari serta berjuta-juta bintang di langit. Sistem yang dibangunkan oleh Darwin dan Kant boleh diperiksa dan dikritik, karena memangnya sifatnya ilmu alam, ialah tahan uji. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu alam itu. Tetapi walaupun sesuatu sistem dari sesuatu ilmu itu bisa mati, hukum evolusi, the law of evolution akan tetap tinggal. Dan menurut Darwin, maka tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia itu adalah hasil dari pertumbuhan yang lama, beratus, beribu, malah berjuta-juta tahun dari 2-3 biji asli, sel, sampai ke manusia. Menurut Kant dan para ahli bintang lainnya di zaman sekarang, maka ribuan juta-juta bintang dan bumi lain di langit itu adalah pertumbuhan yang lama, juta-juta tahun pula dari permulaan molten mass, benda lebur sampai ke bentuk dunia yang sekarang. Semua perubahan dalam juta-juta tahun itu, dari leburan benda sampai bumi dan bintang di langit, dan beberapa biji asal tadi sampai ke manusia, ada mempunyai keadaan dan sebab. Oleh karena berlainan keadaan hidup, umpamanya berlainan iklim, maka biji asal tadi menjelma menjadi ikan. Lama-kelamaan ikan menjelma menjadi amfibi, hewan yang hidup di air dan daratan, seperti kodok dan lain-lain. Amfibi lama-kelamaan menjadi reptil, binatang menjalar seperti ular. Reptil lambat laun menjelma menjadi binatang yang menyusukan anaknya seperti lembu dan monyet. Monyet inilah yang menderita penjelmaan dalam jutaan tahun sampai timbul hewan berupa manusia. Semua penjelmaan itu berlaku menurut hukum yang nyata dan sebab serta akibat yang nyata dan tetap dalam tempo jutaan tahun. Mahadewara menjelmakan bumi dan bintang, sungai Nil dan daratan dan sebagainya dalam sekejap mata saja. Ialah selama membunyikan firman sabdanya saja. Tetapi menurut hukum evolusi, maka penjelmaan tadi terjadi dalam jutaan-jutaan tahun. Dalam penjelmaan itu bukan kodrat yang dahulu, melainkan benda, mater. Disinilah logika mistik mendapatkan tantangan hebat dari ilmu alam. Dalam hal pelaksanaan hukum evolusi, the law of evolution. Dalam hal pelaksanaan lain pun, dalam hukum lain dari ilmu alam, logika mistik, tadi mendapat tantangan pula. Tiangnya ilmu kodrat, mekanika, ialah satu cabang dari ilmu alam. Ialah the law of conservation of force, yakni hukum tentang ketetapan jumlahnya kodrat di dunia ini. Kawannya ialah hukum ketetapan jumlah benda di dunia ini. Dan menurut hukum ketetapan kodrat itu, maka kodrat yang hilang pada satu bentuk bisa didapat pada bentuk yang lain. Jadi jumlahnya kodrat tadi tinggal tetap saja. Hukum ini dilaksanakan oleh Yole, seorang ahli ilmu kodrat Inggris, pada tahun 1818 sampai 1889. Seperti berikut. Dengan 4 cara, Yole membuktikan persamaan panas dan kodrat, mekanika, energi. Dia dapatkan bahwa buat menaikkan panasnya 1 pound air dengan 1 derajat, perlu dipakai 772 feet pound. Kaki pound artinya ialah banyaknya kodrat yang perlu dipakai buat menaikkan 772 pound 1 kaki ke atas. Jadinya, Yole mendapatkan panas, tetapi dia kehilangan kodrat,
jumlah kodrat di dunia tinggal tetapi seperti dahulu. Cuma sekarang kodrat yang hilang itu berupa panas, yaitu satu bentuk dari kodrat juga. Banyak persamaannya dengan seorang hartawan yang umpamanya mempunyai uang yang nilainya 1 juta, tetapi yang 500.000 dia belikan rumah, kapal, dan sebagainya. Sebagian dari hartanya sudah bertukar rupa, ialah menjelma menjadi rumah, kapal, dan sebagainya. Tetapi jumlah nilainya tetap 1 juta juga. Hartanya itu betul bertukar bentuk, uang emas bertukar menjadi rumah, kapal, dan sebagainya. Tetapi rumah dan kapal itu pun harta juga. Begitu juga Yole mengadakan hukum tentang perhubungan panas listrik. Hukum ini dipakai pada persoalan lampau. Seperti jumlahnya kodrat itu tetap di alam ini, begitu juga jumlahnya benda. Mas, satu benda yang berupa asli, elemen, bisa hilang, tetapi yang timbul umpamanya keju atau daging, garam yang tergantung oleh bangkai hewan atau mayat manusia yang hilang, bisa dicari pada tumbuhan yang menghisap garam tadi. Yang hilang ialah garamnya atau airnya, kucing atau manusia. Yang timbul ialah bambu atau pohon kelapa. Jumlah zat atau benda di alam tetap. Seperti dahulu juga, kalau beratnya manusia yang hilang itu 50 kg, maka berat kaju yang gantinya itu 50 kg pula. Zat asli atau elemen yang dikenal di dunia sekarang adalah 92 buah. Zaman dahulu cuma 4 buah saja, ialah tanah, air, udara, dan api. Tak heran kalau besok atau lusa angka 92 sekarang akan ditambah lagi. Bagaimana zat asli yang 92 buah yang sekarang dikenal itu berpadu dan berpisah sudah banyak pula dikenal. Seorang guru sekolah di Inggris bernama Dalton mendapatkan satu hukum yang amat penting buat ilmu kimia. Hukum itu dinamai The Law of Constant Composition, yakni hukum perpaduan yang tetap. Air umpamanya adalah satu benda perpaduan dari zat asli bernama oksigen dan hidrogen. Bagaimanapun air itu diperoleh dalam kamar ilmu pisah, laboratorium, ataupun di udara sebagai air hujan, air itu pun tetap satu perpaduan oksigen dan hidrogen. Atas perbandingan yang tetap pula, dalam kamar ahli pisah mesti dipakai 88,9% oksigen dan 11,1% hidrogen. Di udara pun perbandingan itu tetap begitu. Begitu juga perpaduan semua benda yang lain-lain. Berlaku menurut hukumnya Dalton tadi. Demikianlah garam dapur yang dibikin di kamar ahli kimia, ditambang ataupun dari air laut takluk kepada hukumnya Dalton. Kalau keperluan satu benda atas 92 macam zat asli tadi sudah diketahui, maka tambah atau susutnya benda itu sesudah beberapa lama dapatlah pula dihitung. Seorang bayi yang beratnya baru 3 kg, tetapi sesudah umpamanya 20 tahun menjadi 53 kg, maka tambahannya yang 50 kg dalam 20 tahun itu bukanlah tambahan oleh kodratnya malaikat atau setan. Tambahannya itu ialah zat minyak, putih telur, tepung, air, dan lain-lain zat yang diterima oleh bayi tadi dalam tempo 20 tahun tadi. Kalau satu mayat yang beratnya 50 kg, sesudah beberapa tahun cuma tinggal 20 kg tulang belaka, maka daging yang hilang, yang terdiri dari beberapa zat asli yang sudah diketahui itu, tidaklah melayang ke matahari, bulan, ataupun langit tempat, melainkan tinggal dalam daerah bumi kita, dalam bumi dan udara dikelilingnya. Barangkali sebagian dikandung oleh tumbuhan di sekitarnya, tumbuhan tadi di dalam tanah atau air yang di sana sini atau di udara. Hilangnya zat asli di alam ini bisa didapat kembali di tumbuh-tumbuhan atau hewan dalam alam kita juga. Tambahnya zat asli itu boleh dihitung dari zat asli yang bebas dari kandungannya hewan atau tumbuhan di tempat yang mendapat tambahan tadi. Jumlah di alam tetap saja seperti dahulu. Tak ada tambahnya dan tak ada pula kurangnya. Seandainya bumi kita sekarang mempunyai jumlah zat X kilogram, tetapi besok cuma X atau Y kilogram, maka yang Y kilogram itu boleh kita cari pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang menerimanya. Jumlahnya di dunia tetap X kilogram juga.
92 elementen zat asli yang dikenal sekarang yang ada di bumi dan udara kita pulang pergi, tumbuh atau mati, menjelma menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia dan kembali pula ke tanah atau udara. Jumlahnya tetap, berpadunya atau berpisahnya berlaku menurut hukum yang tetap. Hilang pada satu tempat, terdapat pada tempat yang lain. Tak ada tambah jumlahnya, tak pula ada kurangnya. Benda itu tetap jumlahnya, kodrat atau energi itu tetap pula jumlahnya di dunia ini, di bumi dan sekalian binatang di langit, serta di udara yang terdapat di alam ini. Tadi logika mistik mendapat bantahan dari hukum evolusi, the law of evolution. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah kritik yang lain. Logikanya mistik pertama berbantah dengan hukum tentang ketetapannya jumlah kodrat di dunia ini, Yole. Bertentangan kawannya ialah hukum ketetapan jumlah benda, sama sekali tidak bisa dicocokkan dengan hukum perpaduan yang tetap, Dalton. Diperingatkan lagi bahwa Mahadewara dalam kurang dari sekejap mata dengan kata pepatah saja menimbulkan jutaan-jutaan bintang, bumi dan langit. Pertama, di sini kita lihat kejadian yang berlawanan dengan common sense, pikiran sehat. Baik dalam kamarnya ahli pisah ataupun di luarnya, tak pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda. Dalam dongeng atau cerita memang kita cukup menjumpai kegaiban itu. Tetapi dalam 40 tahun belakangan ini saja, di antara 2 miliar manusia, itu belum pernah saya dengar satu makhluk yang bisa dengan kata saja menimbulkan seekor macan. Janganlah lagi bumi atau bintang, rohani, kata, kosong, menurut pikiran sehat tak bisa menimbulkan benda. Tak ada itu tak bisa menimbulkan ada. Tetapi dalam logika ataupun dialektika yang berdasarkan kebendaan, hal itu adalah mustahil. Satu omong kosong, lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kenyangkan dengan kata kenyang saja walaupun kita ulangi 1001 kali. Kedua, sudah kita lihat bahwa menurut hukum tentang ketetapannya jumlah kodrat, satu rupa kodrat bisa menjelma mengambil rupa yang lain. Cuma jumlahnya di dunia tetap adanya. Jadi kalau rohani atau kodratnya Mahadewara kehilangan jumlah kodrat yang ada di seluruh dunia, pendek kata roh itu sendiri tak mempunyai kodrat alam Naturkraft, Naturforce yang berupa panas, cahaya, listrik, dan lain-lain yang semuanya tergandung dalam benda di seluruhnya alam kita. Ketika semua benda di alam ini, bumi, matahari, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia, mestinya menurut hukum ketetapan jumlahnya benda datangnya dari benda juga. Cuma rupanya benda asal itu berlainan dari benda jadi ini. Bagaimana satu bentuk benda menjelma menjadi bentuk yang lain? Berlaku menurut hukum perpaduan seperti sudah ditetapkan oleh Dalton. Tegasnya, benda asal mesti ada lebih dahulu, baru benda yang ada di dunia sekarang bisa pula ada. Benda asal itu menurutkan ialah benda lebur, molten mass. Dari benda lebur, itu berjalan sepanjang hukum perpaduan dan perpisahan, Dalton dan lain-lain. Sesudah jutaan tahun kita sampai kepada beberapa Tsenkemenkelen, yakni beberapa biji asli yang bertunas satu. Beberapa biji asli yang bertunas satu ini sesudah jutaan tahun pula berhubungan dengan perubahan iklim dan sebagainya sepanjang hukum evolusi. Darwin. Kita akhirnya sampai ke alam kita sekarang. Sebagai kebulatan pemeriksaan kita sampai sekarang, kita bisa tetapkan bahwa penimbulan dunia benda dan kodratnya itu oleh rohani dan firman dalam sekejap mata saja adalah berlawanan sekali dengan segala hukum yang dipakai dalam ilmu alam. Marilah kita sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung kritik diri sendiri. Bukankah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat? Bukankah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat? Terkuasa, artinya tidak takluk kepada hukum dan sifat yang mengenai zat. Rohani tak bisa berubah, tumbuh atau susut, sakit atau senang, hidup atau mati, bersih ataupun kotor. Mahadewara ialah terkuasa, tersempurna, tersuci, tak bisa dikenal oleh hukum yang mengenai zat. Kalau dia masih bisa dikenal oleh hukum yang mengenai zat, bukanlah ia roh lagi, bukanlah ia terkuasa lagi, bukanlah pula ia maha sempurna dan maha suci lagi.
Belum lagi habis saya tulisnya yang di atas ini, maka menjelmalah di depan saya rohnya para pemikir Egypt. Mereka dengan kawannya para ahli kegaiban yang ada di sekitar kita sekarang membantah dengan keras. Dewarah menimbulkan zat dengan segala hukum yang dipakai dalam ilmu alam sekarang supaya sesudah ditimbulkan itu, alam bisa bekerja sendiri menurut hukumnya sendiri. Mekanistik materialism. Buat menyelidiki yang di belakang ini, saya tidak perlu memakai cara membantah dengan mengandaikan seperti di atas tadi, yang dalam ilmu logika atau mantik dinamai cara reduction absurdum. Menurut cara itu tadi rohani itu sebentar diandaikan zat. Sekarang boleh saya pakai cara yang lazim dipakai oleh orang desa, ialah menghitung dengan memakai jari. Kini persoalan bukanlah lagi mana yang bermula zat ataukah roh, melainkan siapa yang terkuasa dewarah ataukah alam. 3 jawaban yang mungkin dan 3 jari pula yang perlu dipakai. Dewarah lebih kuasa dari alam dan hukumnya. Dewarah sama kuasa dengan alam dan hukumnya. Dewarah kurang kuasa dari alam dan hukum alam. Balik kita ke jari ke-1, yakni pada telunjuk yang mengatakan bahwa dewarah lebih kuasa daripada alam dan hukumnya. Menurut ilmu bintang zaman sekarang, maka jutaan bintang dan bumi beredar menurut hukum yang pasti, ialah hukum Newton. Hukum itu diakui sah, dipelajari di sekolah dan dipakai oleh ahli bintang buat menghitung hal yang berkenaan dengan bumi dan bintang. Hukum Newton tetap diakui walaupun Einstein dalam beberapa perhitungan bisa mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kalau hukum alam yang dilukiskan oleh Newton itu jatuh, apapun 1 menit saja berhenti, maka kacau balaulah jutaan bumi dan bintang tadi. Tetapi selama ilmu alam lahir dan ahli alam memerhatikan bumi dan bintang, belumlah satu saat juga hukum gerakan bintang itu dapat perkosaan. Belum pernah Mahadewarah yang mestinya masih ada menahan matahari naik atau mencegah matahari turun. Pasti roh tak akan bisa. Seorang pemikir yang nakal pernah berkata, yang kuat di alam ini mengalahkan yang lemah. Hukum alam ini sudah termasuk ke dalam common sense. Ini semut, katanya pula. Ini jari saya lebih kuat dari semut itu, katanya terus. Kalau ada kodrat yang bisa mencegah alam menjalankan hukumnya, tolonglah semut ini, katanya yang penghabisan. Pada saat itu juga ditekankannya jarinya pada semut yang lemah tadi. Semut tadi pasti mati. Demikianlah dibuktikan kebatalannya andaian ke-1 tadi. Yang kedua, pada jari tengah, dewarah sama kuasa dengan alam dan hukum alam. Kalau begitu, apa gunanya menjelma dewarah? Dewarah tidak diketahui jalannya. Dia ada satu keajaiban atau kegaiban yang maha besar. Sedangkan alam bukanlah semuanya gaib. Sudah banyak diketahui hukumnya, jalannya. Boleh dilihat akibatnya dan disimpulkan segala buktinya. Ditunjukkan kebenarannya dengan tak pernah mangkir. Boleh dipakai aturannya. Itu buat keselamatan dan kesenangan hidup. Jadi lebih baik sembah, junjung, dan puja alam saja barang yang nyata itu. Seandainya Mahadewarah tak menyetujui hal ini, maka dia boleh datangi alam dan kalau perlu berjuang mengukur kekuatan dengan alam. Karena kekuatan roh dan alam itu seperti sudah kita andaikan tadi sama, maka kita makhluk yang hina ini boleh menjadi penonton saja. Kita tak perlu takut, dewarah tak akan bisa berhenti memarahi kita penonton. Karena dia tak bisa lepas dari gelutan, sepak terjang, terlak, serta kuntaunnya, alam yang sama kuat dengan dewarah itu. Yang ketiga, pada jari manis, dewarah kurang kuasa dari alam dan hukumnya. Seandainya kemungkinan ini benar, maka kita ingat pada nasibnya Dr. Frankenstein. Dia seperti kita tahu membikin seorang raksasa. Dia menghidupkan kembali dengan jalan ilmu listrik satu maya. Tetapi otaknya mayat itu ialah otaknya seorang bangsat. Raksasa yang dihidupkan ini menjadi musuh mati-matian Dr. Frankenstein. Sang dokter terpaksa lari bersembunyi saja, tak sanggup menentang buatannya sendiri. Kasihan pula kita kalau dewarah membikin alam yang lebih berkuasa dari pembikinnya.
ialah roh sendiri sampai terpaksa pula lari bersamanya. Dr. Frankenstein bisa mencari tempat bersembunyi, tetapi kemanakah Dewarah akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada ialah alam dan takluk ada hukum alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terakhir ini, maka Dewarah mestinya takluk pada alam. Sebagai bukti, ialah di mana saja dan kapan saja hukum alam tak pernah dan tak bisa dibantah. Demikianlah kalau kita pakai pikiran yang jernih, hati berani dan jujur, memikirkan bahwa jad berasal pada rohani, kita mesti tersesat. Kita mesti akui bahwa hakikat yang semacam itu bertentangan dengan akal. Buddha Gautama yang saya anggap ahli filsafat mistik yang terbesar semenjak dunia ini diketahui. Ahli filsafat barat dari Plato sampai Hegel lebih besar daripada pengakuan barat sendiri. Gautama Buddha yang sudah mengakui bahwa rohaninya sudah bersatu padu dengan roh alam sudah sampai ke nirwana jika disesakkan oleh muridnya dengan pertanyaan, apakah roh alam, rohani, itu sama dengan jiwa manusia? Terpaksa menjawab pertanyaan itu salah. Artinya, hal semacam itu jangan ditanyakan. Artinya, Buddha sendiri tak bisa menjawab. Tidak pula kita heran kalau ahli mistika zaman sekarang yang sekali bermahtama Gandhi, kalau ditanyakan apakah ahimsa itu, maka sang mahtama memakai cara menjawab yang oleh ahli logika Yunani dinamai Cirsuo in diviendo, ialah berputar-putar tak habis-habisnya seperti mengesta kain sarung. Seperti Asia di zaman sekarang, demikianlah Eropa di zaman tengah. Tahun 478 sampai 1492 tak bisa bercerai dengan persoalan creation, yakni timbulnya dunia yang tak bisa dipisahkan pula dengan deisme, ialah kerohanian. Pada zaman inilah skolatisme bersimah rajalela. Tetapi pada masa dan sesudah revolusi Prancis tahun 1789, maka filsafat itu tidak lagi dimulai dan diakhiri dengan persoalan timbulnya dunia dan ketuhanan.